terjadilah ya kebuntuan. Ali menolak dituduh, kelompok Sayyidah Aisyah ngotot. Ketika Ali dibaiat, tim perwakilan, dewan perwakilan itu ada Tolha dan Zubair. Tapi Tolha Zubair, mereka juga yang pertama datang bawa berita bahwa Ali sudah dibaiat. Makanya kemudian dibuat kelompok menuntut Ali. Tolha Zubair juga orang yang baiat. Jadi itu hanya perbedaan beberapa hari. Tolha Zubair yang tadi membayar Ali kemudian menuntut Ali. Tolha Zubair Bapak Ibu dijamin masuk surga. Salah satu sahabat, 10 sahabat dijamin masuk surga. Coba bayangkan, Sayyidina Ali dijamin masuk surga, Tolha Zubair, mereka politiknya beda. Berarti perbedaan politik gak ada urusannya dengan kapling surga. Terus kenapa orang kemarin mengatakan ini partai Allah, ini bukan partai Allah? Dia tanggung jawab nanti yang ngomong begitu. Udah tua juga kan? Ya. Orang bikin partai juga nggak hidup amat partainya. Karena menjual nama Allah untuk kepentingan duniawi sesaat. Bayangkan jual nama partai Allah hanya untuk kepentingan 5 tahun, coba. Saya tidak ridho itu. Maka siapapun politisi pakai ayat berhadapan sama kita. Anda sedang musuhan dengan aktivis-aktivis ulama, santri-santri, kiai-kiai, dan muallim-muallim. Ya, alhamdulillah MUI sudah ngeluarin fatwa dulu kan, haram menggunakan ayat dan hadis untuk kepentingan kampanye. Alhamdulillah, kita bersyukur. Karena buntu sudah sore. Kira-kira kalau ke sekarang jam 5, udah mulai gelap, setengah 6, salah satu dari Tolha Zubair dibunuh. Jadi ternyata ada yang bukan kelompok Ali, yang bukan kelompok Aisyah, itu bikin keributan. Kita sebut provokator. Sahabat ini ditusuk. Sayyidina Ali bilang, itu bukan tentaraku. Kata orang-orang Aisyah, kalau bukan tentaramu siapa lagi? Udah langsung pecah perang. Makanya bapak kasih tahu kepada anaknya yang suka demo, jam 5 pulang. Karena itu masa tanduk syaitan. Nabi sendiri sebut itu masa tanduk syaitan. Boleh demo, silakan. Tapi jam 5 pulang. Karena itu syaitan itu masa provokator. Syaitannya sudah bertubuh manusia, Pak. Pakai mobil ambulan kadang. Ya, masuk ke dalam ternyata isi batu. Bom molotov. Oh, itu sering kejadian. Jadi syaitan yang mengalir dalam darah manusia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pecahlah perang matahari terbenam. Na'udzubika min syarri hadzal yawm, min syarri ma fihi, min syarri ba'dahu, amin ya rabbal alamin. Karena Allah, alhamdulillah kita masuk pada, kalau di tarikh kita 10 Muharramnya hari ini. Beberapa negara jiran kita besok, ya, tergantung cara ru'yatnya. Insya Allah kita tidak buka dulu kitab As-Sanusi karena ini hari besar, ini hari Asyura. Asyura itu bukan bahasa Jawa, Asyura itu bahasa Arab dari kata asyara. Asyara artinya 10. Asyura berarti lebih kurang kalau diterjemah bebasnya hari ke-10 Muharram. Jadi 1 Syura bukan bulan horor. 1 sebelum masuk ke 10. Dan tidak ada kaitannya dengan klinik-klinik ya. Jadi kalau ada orang hari Asyura itu bersih-bersih, keris, nggak apa-apa, biarin aja. Nah, fil aqidah wal ibadah. Syirik aqidah, meyakini ada sekutu bagi Allah. Syirik ibadah, mengarahkan, meniatkan ubudiyah penyembahannya kepada selain Allah. Kalau saya mandiin mobil, mandiin motor, mandiin sepeda di malam Asyura, gimana Pak? Boleh ya? Boleh ya? Kebetulan saya dikasih keris sama orang. Saya mau bersihin malam Asyura, boleh gak?
Ini contoh aja. Berarti itu masalah apa? Perspektif. Ya, dan Allah melihat perspektif itu dari diri kita. Dan memang ada budayanya. Budayanya sekali setahun, kalau keris itu dia terbuat dari apa, Pak? Logam ya. Logamnya agak unik. Itu kalau nggak diminyakin, dia berkarat. Dan tradisinya mereka buat pada malam itu biar horor, dikasihlah klinik-klinik ya, karena emang keris itu ada empunya, ada khodam-khodamnya ya. Saya suka keris juga Pak, tapi keris-keris ini keris-kerisan, jadi nggak dibuat mampu ya, sekedar hanya hiasan saja. Tapi malam satu syuro saya nggak apa-apain juga, biarin aja. Ya, saya mau bersihin kapanpun suka-suka, kadang malam Jumat, kadang malam Senin, kadang siang, kadang pagi, suka-suka kita aja. Karena kita tidak terikat. Bagi saya, budaya itu dari budi. Budi itu akal kita. Maka kalau kita sedang mempertahankan budaya, pakai akal. Jangan pakai perasaan. Kamu nih menolak budaya nih. Menolak budaya itu menolak akal budi. Jadi kita termasuk yang tidak mau terikat oleh tradisi-tradisi orang lama. Mereka punya tradisi lama, tak perlu kita hormati, tapi tidak perlu kita ambil semua. Ambil yang baik-baiknya saja. Karena memang ada satu kaidah dalam usul fikih, al-adah muhakkamah. Adat tradisi yang berulang-ulang itu boleh jadikan hukum, tapi adat tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, yang tidak bertentangan dengan akidah yang telah kita pelajari selama ini. Ini karena 10 Muharram ya, jadi kita ingin bawakan topik atau tajuknya Ahlul Bait dan Ahlus Sunnah ya. Ahlul Bait dan Ahlus Sunnah, sejauh apa hubungan keluarga Sayyidina Muhammad SAW dan kisah yang terjadi pada ya tragedi Karbala 10 Muharram dengan akidah Ahlus Sunnah, pandangan ulama Ahlus Sunnah. Sebelum jauh-jauh hari kita bahas itu, kita bacakan hadis-hadis yang sahih dulu tentang Ahlul Bait ya. Dalam Jami' Tirmidzi, Imam Tirmidzi murid terbaik Imam Bukhari, sehingga Bukhari pun ngambil beberapa hadis kepadanya. Apa kata Nabi SAW ketika Sayyidina Al-Hasan dan Husain sedang main-main? Kata beliau, hadhani sayyida syababil jannah. Ini hadis sahih. Dua pemuda ini, Hasan dan Husain, cucuku ini, adalah penghulu pemimpin pemuda-pemuda surga. Saya mau tanya Pak, di surga ada orang tua nggak? Berarti semuanya pemuda? Tenang Pak, yang sudah ubanan, yang sudah giginya rontok, nanti kita seumuran semua Pak. Kita seumuran semua nanti. Cuma ini karena keduluan Bapak lahir aja, gitu aja bedanya. Kalau tugas kan sama, liya'budun, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kabar dari Nabi SAW, kabarnya sahih, bahwa pemimpin surga langsung Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Bahas hadis ini bukan hadis Syiah. Kita ini Ahlus Sunnah. Tapi hadis yang sama juga dipakai oleh orang Syiah. Itu sebabnya saya sering sampaikan, seandainya saja orang-orang Syiah tidak menghujat sahabat-sahabat Nabi, maka perbedaan kita dan mereka sedikit sekali. Sedikit sekali. Yang di Iran hari ini itu Syiah namanya Ithna Asyariyah. Ithna 2 Asyariyah 12 imam. 12 imam itu bagi ahlu sunnah imam sunnah, tapi bagi mereka imam Syiah. Paham maksudnya? Jadi 12 imam itu diperebutkan antara dua teolog ini, dua aliran akidah ini. Dan mereka memang zuriat dari nasab yang tahir, yang suci, nasab Sayyidina Al-Husain ya. Sayyidina Al-Husain dan Hasan ini ada perbedaan. Husain ini adiknya. Husain itu Hasan kecil. Jadi Hasan, Husain. Husain bahasa Arab artinya orang yang tampan, dan dia lebih kecil dari Hasan. Husain tasghir Hasan ya.
lahir dari rahim perempuan paling mulia di alam semesta, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu menyimpan semua asrar Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada satu Syiah Ghulat, bukan Syiah 12 ini. Syiah Ghulat ini juga dianggap kafir oleh Syiah yang ada di Iran hari ini. Jadi Syiah yang di Iran hari ini itu sudah Syiah paling moderat, Pak. Karena sudah Syiah-Syiah yang kacau-kacau itu sudah berontok-rontok. Sisalah Syiah yang hari ini. Makanya mereka sama ulama Azhar ketemu, sama ulama Yaman oke, sama ulama Suriah tetap berijtima, berjumpa. Ada sekelompok Syiah yang menggunakan, dan itu ada di riwayat mereka, tapi riwayatnya semuanya palsu, bahwa Sayyidah Fatimah menerima mushaf dari Nabi yang bukan mushaf Al-Quran. Kita langsung konfirmasi ke ulama-ulama Syiah itu, baik langsung ataupun tidak langsung, dari kitabnya ataupun bertanya, itu maksud riwayatnya apa? Kalian meyakini ada Quran selain Quran yang ada hari ini? Nah, yang paling menarik ada Sayyid Kamal Al-Haidari, itu ulama dari Najaf, Irak, tapi jadi ayatullah, jadi ulama marja yang lebih cerdas dari Ayatullah Khalil Khamenei yang hari ini. Ya, kalau keilmuan mungkin dia termasuk mujtahid dan mujaddid di kalangan Syiah, karena beliau tidak ada kebencian kepada Ahlus Sunnah. Bahkan dia mengkritisi ajaran-ajaran utamanya Syiah. Makanya dia sudah dikafirkan sebagian Syiah, tapi juga menanggung mulu masuk Ahlus Sunnah. Apa penjelasan dia? Semua riwayat mengenai bahwa Sayyidah Fatimah mendapatkan mushaf selain mushaf Al-Quran, itu riwayatnya tidak seperti yang dibayangkan, karena ada di Al-Kulaini. Jadi mereka punya kitab seperti kita Sahih Bukhari, mereka punya Al-Kafi, ada Biharul Anwar, ada banyak lagi. Di salah satu riwayat yang dia kemudian sitir di situ, ternyata yang disebut mushaf di situ bukan mushaf Quran, tapi ada beberapa amanat-amanat Rasulullah tentang akhir zaman, yang kisahnya, penjelasannya sangat tebal, sangat panjang, lebih tebal dari Quran yang dikumpulkan Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi isinya apa? Mushaf Fatimah itu bukan Quran, tapi lembaran tentang kejadian akhir zaman, mulai dari meninggal beliau sampai nanti Imam Mahdi. Siapa yang mati, siapa yang hidup, kejadian ini, kejadian itu, termasuk kematian tragis pada cucu beliau Sayyidina Al-Husain. Satu kali Sayyidina Muhammad SAW dalam hadis Imam Ahlu Sunnah, kitab Musnad Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, guru Imam Bukhari, punya kitab judulnya apa? Musnad. Musnad itu hadis yang diriwayatkan, dikompilasi, dikumpulkan berdasarkan nama sahabat. Abu Bakar, kumpulan hadis Abu Bakar. Saya sangat merekomendasikan Bapak Ibu punya kitab ini, itu tebal segini tebalnya. Jadi Bapak Ibu ini kalau mau cari hadis Abu Bakar apa aja, ntar tinggal lihat Musnad Abu Bakar. Umar apa aja nanti Musnad, nanti sampai kepada Utsman, Ali, Hasan, Hussein, nanti ketemu ya. Apa kata Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang belusukanlah jalan-jalan? Nabi ini kalau di konsep orang hari ini disebut time traveler ya, orang yang bisa nembus waktu, karena dia dekat dengan Sang Maha Waktu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi lagi terang-terangnya, lagi siang atau sore di saat hadis itu, tiba-tiba beliau terdiam, matanya berkaca-kaca, dan beliau mengatakan, inni la ajid, kalau nggak salah begitu lafaznya, raihata dami, yakni Al-Husain ya, aku mendapatkan, mencium bau segar darah Husain, safki dima Al-Husain, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi beliau lagi di Madinah, tapi mencium bau darah Husain. Jadi dia diperjalankan dan beliau melihat siapa yang bunuh cucunya sendiri. Kalau ada orang ganggu cucu kita gimana Pak? Kita ganggu balik Pak, betul nggak? Apa kata Nabi? Al-Hasan Husain minni, atau Hasan Husain minni wa ana min Husain, atau Hasan minni wa ana min Husain min Al-Hasan. Ini cucuku dari darah dagingku dan aku darinya. Itu bahasa Nabi menjaga, mengakuisisi tentang siapa yang disebut cucunya ini.
Ini hadis ahli sunnah semua. Saya nggak akan sebutkan riwayat-riwayat Syiah karena metode kita menentukan hadis sahih tidak sahih dengan Syiah ini masih ada perbedaan. Kenapa? Kalau sahih menurut Syiah, jika diriwayatkan dari Imam Ahlul Bait, walaupun bukan dari Nabi, tapi dari Imam 12, itu disebut dengan hadis sahih. Kalau di kita nggak masuk. Bagi kita, walaupun dari Sayyidina Ali, walaupun dari Hasan Hussein, jika riwayat kepada beliaunya tidak valid, informannya nggak valid, hadisnya batil. Dan itu banyak. Maka dengan semua ketakziman kita dan cinta kita kepada Ahlul Bait, kita juga kritis terhadap berita, khabar, hadis tentang mereka. Supaya kita tidak salah mencintai. Tidak salah juga bersikap terhadap mereka. Meninggal Sayyidina Muhammad SAW secara fisik, sahabat bertengkar, Pak. Ini pertengkaran pertama terhebat di kalangan orang-orang yang dijamin masuk surga. Pecahlah dua partai, partai Muhajirin, Ansor. Orang Ansor sudah pilih pemimpinnya, amirnya. Apa kata orang Ansor? Hai Muhajirin, kali ini pendatang, kira-kira begitu. Kami pribumi. Minna amir wa minkum amir. Kami punya pemimpin, kalian boleh pilih pemimpin sendiri. Abu Bakar belum datang. Abu Bakar masih di luar kota. Maka Sayyidina Nabi SAW tubuhnya masih dibiarkan dijaga. Nunggu orang kepercayaan beliau yang seumuran yang menemani beliau di Gua Thur pulang. Karena hanya kata beliau yang nanti didengar. Pulang, beliau kemudian masuk ke tempat ke hujrah Nabi Muhammad SAW, yaitu hujrah Aisyah, dan mencium kening beliau. Ini sunnah, kalau ada orang meninggal, orang dekat kita, kita cium keningnya. Jangan takut, Pak. Yang ditakuti itu orang hidup. Mencium orang hidup baru kita takut. Mencium kening orang meninggal itu sunnah, kalau itu masih orang dekat, ya. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dapat kabar bahwa para sahabat sudah Al-Quran mengajarkan toleransi yang lebih kuat, ya. Dibacalah surat Al-Hujurat, ya. Itu boleh disebut Ummul Muamalat. Jadi kalau orang tanya induk kaidah bermuamalah, berinteraksi kepada sesama makhluk di dalam Al-Quran, itu adanya di surat Al-Mu'amalat. Apa di surat? Ya, Al-Hujurat, ya. Boleh juga disebut Ummul Mu'amalat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu Sayyidina Muhammad SAW, ya, barulah ditanam. Di mana ditanamnya? Beliau waktu hidup pernah mengatakan, Al-Anbiya dufinu haitsuma matu. Para nabi itu ditanam, dikuburkan di mana mereka berpulang. Maka di mana beliau berpulang, menghembuskan nafas terakhir? Di kamar Sayyidah Aisyah. Itu bolak-balik. Sayyidah Fatimah masuk ke kamar Sayyidah Aisyah. Kalau Sayyidah Fatimah sudah masuk, Aisyah keluar, Pak. Sayyidah Aisyah tahu diri. Putri baginda punya rahasia sendiri. Keluar dia. Tapi diintip, dilihat Sayyidah Fatimah nangis. Habis nangis senyum. Tapi nggak kedengaran suaranya. Keluar-keluar ditanya oleh Sayyidah Aisyah, wahai Fatimah, apa gerangan yang kalian bicarakan? Hadis Sahih Bukhari ini. Lalu kata Sayyidah Fatimah, la ufshi sirra Rasulillah. Aku tidak akan bagikan sir Nabi sampai datang satu saat nanti. Nunggu Nabi berpulang dulu. Berpulang Sayyidina Muhammad SAW, barulah kemudian beberapa bulan Sayyidah Fatimah buka rahasia. Tahu nggak rahasianya, Pak? Ini Bapak Ibu, ini kalau dikabarkan begini mustahil senyum. Pasti cuma nangis. Melihat orang tua kita nangis ya, Pak. Melihat orang tua kita sakarat, kita nangis. Tapi berbisik Nabi Muhammad SAW, wahai Fatimah, ya, kenapa engkau nangis? Setelah aku berpulang, engkau yang pertama nyusul. Dikabarin gitu nangis, mas senang, Pak. Kalau kita nangis, ya. Kalau Sayyidah Fatimah senyum dia. Maka waktu ditanam Sayyidina Muhammad SAW dikubur, kalau kita ngubur tanahnya diinjak-injak, Kak, supaya padat. Masih kebayang? Saya sendiri menginjak-injak tanah waktu menanam ayahanda saya. Itu Sayyidah Fatimah, karena perempuan kan nggak boleh melakukan itu. Dia panggil ayahandanya yang sudah wafat, ya abta, ya abati, wahai ayahanda. Betapa teganya itu perasaan dia. Itu orang-orang menginjak engkau. Itu cuma dalam bahasa syair kesedihan. Bukan berarti mereka Sayyidah Fatimah sedang menyalahkan
sahabat-sahabat. Ya, ini dalil kalau kita ziarah, kita menanam orang kuburan, kita boleh manggil dia, Pak. Itu gak syirik. Karena tidak ada kaitan dengan menyembah. Tidak ada kaitan dengan meyakini ada saingan sekutu bagi Allah. Bapak nih datang ke orang tua yang sudah wafat, Pak Ananda datang, apa kabar di sana? Terus mewek-mewek gitu ya. Nggak panggil, itu sunnah. Sunnah yang dilakukan oleh orang yang memegang rahasia Sayyidina Muhammad SAW. Siapa itu? Sayyidah. Nangislah di situ. Ya, curhat di situ nggak apa-apa. Ziarah kepada yang dikenal lebih diutamakan kepada ziarah kepada yang tidak dikenal. Ziarah yang kita punya hubungan nasab dan sanad, nih dua. Hubungan nasab dan sanad. Orang kalau kita ziarah tapi nggak ada kaitan nasab dan sanad, itu efeknya kurang. Itu sebabnya ziarah ke orang tua lebih mengena daripada ziarah ke wali. Kenapa? Ziarah ke wali niatnya jalan-jalan. Oleh karena itu, kami kalau buat paket ziarah, Bapak Ibu, itu bukan paket bisnis, itu memang niatnya mengedukasi orang supaya mengenal si wali dan silsilah ilmu kita ke si wali. Selama ini ya, tahun lalu, 2 tahun lalu, bikin rihlah silsilah zikir kepada ulama Uzbek. Di sana juga 9 bahkan 12. Itu beriringan, guru, murid, sampai generasi ke-9. Hanya di dalam satu kota bernama Bukhara, kampung Imam Bukhari. Kita ziarah di situ sembari mengisahkan, menceritakan biografi beliau. Karena yang berziarah ini mengenal, ini silsilah zikir kami dari sini. Ini kakek ayahanda rohani kami. Karena kita kisahkan siapa mereka, siapapun yang berziarah mereka tersentuh. Lebih mudah nangisnya. Barulah masuk hadis Nabi, Zurul kubur fa innaha tudzakirul maut. Ziarahilah kubur, itu mengingatkan kepada kematian. Baru diajak zikir nangis. Nah, itu nikmatnya. Ya, semoga nih bulan-bulan Oktober atau November, Desember, mereka kayak Abdul Khalid Al-Judwani juga zikirnya keras. Sampai di Imam Bahauddin Syadaq zikirnya lembut. Dan zikir keras dan lembut tidak ada kaitannya dengan akidah. Ya, itu hanya persoalan fikih. Kembali ke sini. Jadi boleh kita berdialog, manggil, misal teman meninggal nih, boleh, bro, tidak pulang duluan. Tapi belakangan jangan lupa Al-Fatihah. Loh, nyampe nggak Al-Fatihah? Gimana nggak nyampe? Al-Fatihah itu doa tertinggi. Kenapa? Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, afdalud doa, Alhamdulillah. Doa tertinggi itu Alhamdulillah. Di dalam hadis, jika disebut Alhamdulillah maknanya dua. Pertama, puji syukur. Yang kedua, surat Al-Fatihah. Maka ketika orang berkirim doa dengan Al-Fatihah, itu doa paling tinggi. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu setelah meninggal Sayyidina Muhammad SAW secara jasad, Sayyidina Abu Bakar datang ke orang Muhajirin Ansar yang sedang konflik. Kenapa sahabat bersitegang urusan politik? Karena Nabi tidak menaskan, tidak menunjuk penggantinya. Nah, ini perbedaan kita dengan Syiah. Akidah Ahlus Sunnah, baik secara riwayat ataupun bukan, tidak menemukan riwayat yang eksplisit tentang pengganti Nabi Muhammad SAW, dan tidak menemukan dalil yang eksplisit tentang sistem pemerintahan yang Nabi rekomendasikan. Begitu Nabi terbukanya. Kenapa? Nabi sangat paham sistem politik itu sistem duniawi dan itu berubah-ubah. Akhirnya dua kelompok Muhajirin Ansar didatangi Sayyidina Abu Bakar, cukup dibacain satu hadis mereka langsung islah. Kita dibacain satu hadis islah nggak, Pak? P3 sama PKB islah nggak? Itu satu rumpun tuh, aswaja dua-duanya. PKB Partai Umat, PKB PKS sama apa yang baru, partai yang dari PKS tuh siapa? Gelora. Wah. Itu kan satu rahim itu. Partai apa lagi? Bayangkan satu imam, satu manhaj, satu wirid, bisa beda, Pak. Urusan politik hancur. Semua negeri tanpa kecuali orang Islam dan negeri kita ini.
Jadi saya ngaji bab konspirasi ke beberapa pakar-pakar, dokter-dokter, profesor ini. Mereka buka bocoran cara orang Barat ngancurin Timur Tengah. Orang Islam itu doyannya ngaji, belajar. Jadi kalau bab belajar, itu nyatu Sunni Syiah. Aliran apa aja, tarekat apa aja, bahkan Sunni Wahabi nyatu, Aswaja Wahabi nyatu, Pak. Kalau bab ngaji. Makanya saya Yasin Al-Fadani, sanadnya di situ ada sanad Syiah, sanad Ahlus Sunnah, sanad Wahabi, sanad Ibnu Taimiyah, lengkap di situ. Mu'tazilah juga ada di situ. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani itu merapikan silsilah keilmuan umat Islam, tidak hanya Ahlus Sunnah. Jadi teman-teman kita Salafi itu kalau mau cari sanadnya kayak Syekh Yasin. Orang Syiah kalau mau nyambung sama imam mereka lewat Syekh Yasin, itu orang kita Pak Al-Fadani Padang, tapi lahir Mekah, orang Saudi. Wajahnya ya wajah siapa ya? Itu Tuanku Sidi namanya. Kalau di Pariaman itu ada zuriat Nabi, itu depannya ada Sidi. Ya, tapi kulitnya nggak seperti Habib Betawi, kulitnya agak gelap-gelap dikit, sawo mateng ya, tinggal tepi pantai. Ngumpul semua di rumah beliau, nggak ada lagi gejolak-gejolak. Tapi kalau mau hancurkan umat Islam, hidupkan isu-isu politik. Nih perhatiin, Libya hancur politik atau bukan? Sekarang mereka nyesel, Pak. Saddam Hussein hancur Irak, politik. Iran tahun 79 revolusi politik. Kan sistem di Iran ini nggak pernah ada sebelumnya. Bukan kerajaan, Pak. Iran yang sekarang ada namanya Wilayatul Faqih. Jadi Ali Khamenei ini lebih tinggi dari presiden. Presidennya datang ke pelosok, mati, Pak. Naik pesawat mati. Begitu tidak aman jadi presiden di Iran. Maka salah satu pemimpin ormas pergerakan yang ada di Palestina ketika datang ke Tehran, dibom wajar, tidak aman. Presidennya meninggal kok, ketua ormas. Maka mereka super ketat hari ini menjagain Ali Khamenei ini. Nah di sana kalau orang sudah sampai level tertinggi, gelarnya Ayatullah. Di Sunni nggak ada, Pak. Kita di Ahlus Sunnah nggak ada. Di kita sangat natural sekali. Paling tinggi kewalian Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultanul Auliya. Tapi itu bukan sistem, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal Nabi, pecah sahabat, dibacain hadis sama Abu Bakar, selesai. Itu Abu Bakar langsung dipilih. Inilah sistem pemilihan langsung dalam Islam. Kata Abu Bakar, jangan pilih aku, ada Umar yang lebih seger. Kata Umar, kalau ente masih hidup, ane belum boleh naik. Seakan-akan Umar nerima, tapi nanti setelah engkau. Karena Abu Bakar itu gurunya Umar. Itu tidak hanya ngaji dengan Nabi Muhammad SAW, kalau dia nggak paham, Abu Bakar yang lurusin. Dan itu sering kejadian. Banyak hal-hal yang Sayyidina Umar tidak paham, dan dia ingin protes, itu langsung dicolek Abu Bakar, selesai. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, jadi boleh disebut mursyidnya Umar. Meninggal Abu Bakar, otomatis naik Umar. Karena dia dalam hadis dikatakan muhaddatsun, yang diajak dialog, diberi ilham oleh Allah, hadis Sahih Bukhari, wa in kana min ummati lakana Umar. Jika ada orang diajak dialog oleh Allah, Umarlah dia. Sayyidina Umar kemudian mengasaskan, menubuhkan, membentuk sistem formatur yang hari ini menjadi, kalau di kita mirip Dewan Perwakilan Rakyat. Kok Umar bisa mengerti begitu? Sayyidina Umar bolak-balik ke negeri Rum, dan dia interaksi, dan dia belajar yang dulu disebut Hellenism, pertukaran budaya dan politik. Jadi budaya orang di Yunani sampai ke negeri kita, yang di kita sampai di Yunani. Jadi waktu kita ini masih satu rumpun dengan jirannya, itu orang nikahan di sana, itu tarinya sama kayak tari-tari di Jawa, Pak. Lagu-lagunya sama, rendangnya sama. Wajar kalau mereka juga iniin ke ya hak ciptanya ya. Ya, cuma ada wajarnya juga. Allahumma sholli ala sayyidina. Pemilihan Abu Bakar langsung. Umar apa? Wasiat. Umar menciptakan sistem perwakilan. Suku, perwakilannya maju. Meninggal Umar, suku perwakilan ini ngumpul.
Perwakilan itu disebut dalam bahasa kita, Dewan Perwakilan itu ahlul halli wal aqdi, yang memutuskan, yang membayar. Jadi itu bukan sistem yang dibikin Rasulullah, yang dibuat baginda, tapi itu ijtihad Sayyidina Umar. Dan ini bukan sistem khilafah yang dimaksud, ini hanyalah salah satu sistem dari khilafah. Udah berapa sistem? Meninggal Nabi, Abu Bakar dipilih langsung, Umar ditunjuk, Umar ke Utsman perwakilan, Utsman ke Ali lanjutan perwakilan dari Umar. Jadi dulu Dewan Perwakilan yang diciptakan Sayyidina Umar itu berkumpul waktu Sayyidina Utsman ditusuk, dibunuh. Bayangkan Bapak Ibu, Sayyidina Utsman ini masih pegang cincin baginda, ternyata jatuh di sumur, katanya ketemu sama orang, beliau buat cincin baru, dikirimlah anak Abu Bakar Siddiq namanya Muhammad bin Abu Bakar jadi gubernur di Mesir. Berangkatlah Muhammad Wakil dengan panglima perang dia, orang yang jago bersilat, orang yang jago main tombak, jago main panah, zaman itu udah keren sekali. Di tengah jalan tiba-tiba ada orang bawa kuda. Dulu kan kalau pembawa kuda itu bawa bendera khusus, lalu kecepatan kudanya di atas rata-rata, itu sampai mengejar kafilahnya Sayyidina Muhammad ibn Abi Bakar Siddiq. Isi suratnya apa? Pembatalan pengangkatan Anda tidak jadi gubernur. Yang ngamuk bukan Muhammad Abu Bakar, orang sekitarnya. Pulang orang sekitar Muhammad Abu Bakar kepung dan ambil semua pasukan dia, mengepung rumah Utsman 40 hari 40 malam. Itu orang dijamin masuk surga, Pak, sebagian. Hari ke-40 Sayyidina Utsman lagi baca Quran. Jadi Sayyidina Utsman tuh baca Quran, ditusuk. Ada yang mengatakan lagi sholat, ditusuk, dan itu ditusuknya udah begini Pak, diaduk-aduk di dalam, itu darahnya sampai muncrat ke mushaf. Maka mushaf Sayyidina Utsman yang sisa pas dicek masih ada darahnya di lembaran mushafnya. Mengerikan. Tragis urusan politik umat Islam ini, ya. Ternyata semua urusan politik di negara mana aja juga tragis, tapi lebih tragis ini karena mereka pernah jumpa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Sayyidina Utsman. Kalau teori konspirasi, jika ada target mati, maka otaknya adalah yang paling diuntungkan. Yang paling diuntungkan secara politik dengan meninggalnya Utsman siapa? Yang diangkat setelahnya. Jadi teori konspirasi itu sudah main, Bapak Ibu. Sayyidina Utsman meninggal, naik Sayyidina Ali, karena Talha Zubair mundur malah ikut membayar Ali, tapi dia kemudian tidak ikut, malah pro Sayyidah Aisyah. Dibayarlah Sayyidina Ali. Itu musim haji, kayak kemarin musim haji, orang sudah berangkat semua, gubernur berangkat semua, kecil beberapa gubernur, Muawiyah dan gubernur yang ada di Irak tidak berangkat haji. Selebihnya berangkat haji. Itu gubernur yang diangkat Utsman kebingungan, khalifahnya meninggal, sekarang khalifah yang baru. Maka mereka berkumpul, mereka bilang yang bisa nandingin Ali ini cuma satu, yaitu Aisyah. Dan mereka dapat bocoran dulu di masa hidup baginda Rasulullah SAW pernah ada konflik antara Sayyidina Ali dan Aisyah. Bapak Ibu, Sayyidah Aisyah itu pernah digosipin selingkuh karena beliau ketinggalan di salah satu safar. Itu waktu itu belum wajib pakai hijab, masih gadis, bukan gadis ya, udah menikah tapi masih sangat muda. Tiba-tiba ada siapa namanya, Sofwan ya, dia juga telat, dia kayak orang traveler sendiri, melihat Sayyidah Aisyah sendiri. Jadi Sayyidah Aisyah ini kalungnya jatuh di kemah Rasulullah, udah jalan maka beliau keluar. Pas dicari-cari, mungkin sudah ketemu atau tidak, balik ke posisi kemah, sudah nggak ada Rasulullah SAW. Nabi mengira Sayyidah Aisyah masih di dalam kemah. Kemah itu Bapak Ibu adanya di mana? Di atas onta yang punuknya dua itu. Maka Sofwan kemudian jalan mengatakan, wahai ibunda, naiklah. Ternyata di Madinah sudah ramai, semua orang turun, perempuan turun dari kemah yang ada di atas punuk onta. Yang tidak ada adalah onta Sayyidah Aisyah, nggak ada orangnya di dalam. Maka Abdullah bin Ubay, si pembuat berita, jadi dulu kalau ada TV, Abdullah bin Ubay TV,
Iya, channel YouTube bin Ubay, gak pantas dia disebut Abdullah. Isinya apa? Podcast, nyebarin gosip, bikin berita gosip. Itu si bin Ubay ini. Anak dia Abdullah bin Ubay itu pun gak senang dengan perilaku bapaknya, karena ciri-ciri orang munafik suka ngomongin orang. Ciri-ciri kiai munafik suka cari kesalahan kiai yang lain. Ciri-ciri politisi negatif munafik juga sama, depan lain belakang lain sama aja. Abdullah bin Ubay ini sholat 5 waktu kecuali 2, Isya dan subuh. Maka Nabi buat kaidah, perbedaan kalian dan munafik Isya dan subuh. Orang munafik tidak sanggup sholat Isya, karena Nabi sholat Isyanya menjelang tengah malam. Kalau kita kan baru habis maghrib langsung Isya, itu sholat ya bocil-bocil sebenarnya Pak. Sunnahnya, jadi Nabi mengatakan, seandainya tidak memberatkan bagi umatku, aku suruh mereka bersiwak setiap mau sholat, dan yang kedua mengakhirkan Isya. Hadis Abu Daud, hadis sahih. Mengakhirkan Isya sampai tengah malam. Jangan dikira mengakhirkan Isya itu bid'ah, itu sunnah Nabi yang tertinggalkan. Pendek cerita, Sayyidina Ali naik di Mekah, di kota haram. Para sahabat, para gubernur, karena mereka praktisi politik, ini terancam nih. Kalau posisi terancam, wajar mereka mengatur siasat. Dicarilah Sayyidah Aisyah. Aisyah yang tadi mereka ceritakan nih loh, masalah Aisyah sama Ali. Aisyah dulu, sewaktu diisukan, kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, talikha, talak aja tuh perempuan, kan gadis lain banyak. Kalau ibu kedengeran ada orang ngomong gitu ke suaminya, ngomong gimana bu? Halo, bu, suami ibu, ya, dapat gosip ibu ini selingkuh. Ibu demi Allah tidak selingkuh. Terus kata bapak nih, talak aja dia Rasulullah. Ya, kan banyak perempuan lain yang mau ngomong, kau banyak, bukan si perempuan itu doang. Itu kabar sampai kepada Sayyidah Aisyah. Kira-kira kesel gak bu sama yang nyuruh cerai itu? Kesel. Jadi kita ini kan bayangin sahabat ini makhluk-makhluk langit semua. Enggak, mereka itu manusia Pak. Konflik-konflik sosial, konflik-konflik karena gesekan-gesekan itu terjadi seperti kita hari ini. Bedanya dulu mereka pakai kuda, sekarang pakai kuda Jepang. Ya, dulu kudanya merah, sekarang Ferrari. Dulu kudanya onta gitu, di atas sekarang Avanza gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang berubah hanya budaya dan peradaban. Orangnya, karakternya sama. Ibu-ibu dulu begitu, sekarang begitu juga sama. Inilah konflik besar. Akhirnya Sayyidah Aisyah memutuskan, yaudah kita demo dulu, kita tuntut. Kenapa? Muncul isu kematian Utsman, mesti ada yang tanggung jawab. Kita tuntut Ali. Pulanglah mereka dari Mekah. Sampai di Madinah, itu Sayyidah Aisyah menuntut kejelasan siapa yang bertanggung jawab tentang kematian Sayyidina Utsman. Karena tadi teori konspirasi itu. Kata Sayyidina Ali, ittahamuni wa ana bari'un min. Mereka menuduh aku pembunuh, otak pembunuh Sayyidina Utsman, aku bukan. Kan itu saudara ipar itu. Sayyidina Ali menikah dengan Fatimah, Utsman menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Itu sama-sama menantu Rasulullah SAW. Bedanya apa? Sayyidina Ali Ahlul Bait, Utsman bukan. Ini dalil paling kuat Pak, boleh menikahi syarifah dengan bukan syarif. Jadi saya dalam bab ini gak ada urusan dengan nasab, saya percaya ada nasab karena saya juga neliti nasab dengan ala kadar kita. Tapi dalam fikih nasab itu beda. Bedakan isbat nasab dengan fikih nasab. Bagi kami boleh syarifah nikah dengan orang alim, karena tidak ada dalil bahwa satu orang berdarah zuriat lebih mulia dari 70 orang alim. Enggak, itu enggak ada riwayat, itu bukan hadis Nabi. Ya, itu bukan hadis Nabi. Kita mencintai Ahlul Bait, Ba'alawika, Hasanika, azamat harga kita cinta mereka semua, walaupun mereka lagi berebut nasab hari ini. Kita nggak ada urusan dengan perebutan mereka. Ya, kita cinta dengan semua orang yang berdarah baginda Nabi Muhammad SAW. Nyambung? Nyambung? Ya, ini materi kuliah saya ini Pak. Saya ringkas di sini. 12 pertemuan kita ringkas di sini beberapa menit lah ya. Setelah itu terjadilah ya kebuntuan. Ali menolak dituduh, kelompok Sayyidah Aisyah ngotot. Ketika Ali dibaiat,
tim perwakilan, Dewan Perwakilan itu ada Tolha dan Zubair. Tapi Tolha Zubair, mereka juga yang pertama datang bawa berita bahwa Ali sudah dibaiat. Makanya kemudian dibuat kelompok menuntut Ali. Tolha Zubair juga orang yang baiat. Jadi itu hanya perbedaan beberapa hari. Tolha Zubair yang tadi membayar Ali kemudian menuntut Ali. Tolha Zubair Bapak Ibu dijamin masuk surga. Salah satu sahabat, 10 sahabat dijamin masuk surga. Coba bayangkan, Sayyidina Ali dijamin surga, Tolha Zubair, mereka politiknya beda. Berarti perbedaan politik nggak ada urusannya dengan kapling surga. Terus kenapa orang kemarin mengatakan ini partai Allah, ini bukan partai Allah? Dia tanggung jawab nanti yang ngomong begitu. Udah tua juga kan? Ya. Orang bikin partai juga nggak hidup amat partainya. Karena menjual nama Allah untuk kepentingan duniawi sesaat. Bayangkan jual nama partai Allah hanya untuk kepentingan 5 tahun, coba. Saya tidak ridho itu. Maka siapapun politisi pakai ayat berhadapan sama kita. Anda sedang musuhan dengan aktivis-aktivis ulama, santri-santri, kiai-kiai, dan mu'allim-mu'allim. Ya. Alhamdulillah MUI sudah mulai fatwa dulu kan. Haram menggunakan ayat dan hadis untuk kepentingan kampanye. Alhamdulillah. Kita bersyukur. Karena buntu sudah sore. Kira-kira kalau sekarang jam 5, udah mulai gelap setengah 6. Salah satu dari Tolha Zubair dibunuh. Jadi ternyata ada yang bukan kelompok Ali, yang bukan kelompok Aisyah. Itu bikin keributan. Kita sebut provokator. Sahabat ini ditusuk. Sayyidina Ali bilang, itu bukan tentaraku. Kata orang-orang Aisyah, kalau bukan tentaramu siapa lagi? Udah langsung pecah perang. Makanya Bapak kasih tahu kepada anaknya yang suka demo, jam 5 pulang. Karena itu masa tanduk syaitan. Nabi sendiri sebut itu masa tanduk syaitan. Boleh demo, silakan. Tapi jam 5 pulang. Karena itu syaitan itu masa provokator. Syaitannya sudah bertubuh manusia, Pak. Pakai mobil ambulan kadang. Ya, masuk ke dalam ternyata isi batu. Bom molotov. Oh, itu sering kejadian. Jadi syaitan yang mengalir dalam darah manusia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pecahlah perang matahari terbenam. Ini sahabat dijamin surga, ini sahabat dijamin masuk surga. Orang dijamin masuk surga, urusan politik tidak ada jaminan. Nanti mereka bingung tuh kalau udah masuk surga, lu kan yang gua bunuh. Lu ke pembunuh, kok masuk surga? Bingung tuh mana tuh. Ya. Akhirnya Sayyidina Ali ini kan setelah meninggal Hamzah, sirnya Hamzah kan ada di Sayyidina Ali. Hamzah ini kan Asadullah, Saifullah, singanya Allah, panglima perangnya Rasulullah SAW itu beliau. Khalid bin Walid kan sudah meninggal. Maka strategi perang pasti menang Sayyidina Ali. Segawat apapun, sependek apapun waktunya dia bisa memutuskan dengan cepat. Disitulah muncul hadis yang dicurigai, hadis politis, tapi ada di Sahih Bukhari. Ini masalahnya. La yufliha qaumun tawalla amrahum imra'ah. Ini dari siapa? Abu Bakrah kalau salah ya. Tidak akan sukses satu kaum jika dipimpin perempuan. Hadis ini nggak pernah muncul 30 tahun. Sekitar itu. Lebih kurang 20-30 tahun nggak pernah ada orang baca hadis ini. Giliran terjadi perang, pemimpinnya perempuan bernama Sayyidah Aisyah, satu lagi Sayyidina Ali. Ada orang yang perlu Sayyidina Ali atau dia golput. Dia bacain hadis ini. Dan itu membingungkan. Hadis yang nggak pernah muncul zaman itu. Maka hati-hati Bapak Ibu. Kalau sudah musim politik muncul, orang akan bawa dalil-dalil agama. Ya, saya tidak menuduh hadis ini dhaif. Ini hadis disahihkan Bukhari. Tapi kemunculannya mencurigakan, hadisnya tidak masalah. Maka sekarang ini dijadikan dalil untuk apa? Menolak kepemimpinan perempuan. Saya mau tanya, ini sahabat Abu Bakar atau Ibn Abi Bakar dan Aisyah, mana yang lebih alim? Mana yang lebih alim? Aisyah. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup bahwa itu boleh. Di Quran adakah ratu perempuan dan tidak disuruh turun? Tapi yang dibenerin cuma dia salah, dia nyembah matahari. Ketika dia sudah menyembah Allah, kekuasaan dia tidak diturunkan. Siapa dia? Ratu Bilqis. Jadi kalau ada hadis
menyebutkan perempuan tidak akan pernah sukses jika dia jadi raja pemimpin, ketemu dengan kisah Sayyidah Bilqis, kira-kira mana yang dipakai? Bilqis. Dan yang ketiga ini paling penting, hadis ini pengkhabaran atau perintah. Tidak akan beruntung sukses satu kaum dipimpin perempuan. Ini kabar atau perintah? Nabi melarang perempuan atau hanya mengkhabarkan? Nah, ini secara umum. Sekarang kita cek asbabun nuzulnya, asbabun wurudnya. Ternyata kalimat ini muncul, jadi setelah dicek ini benar-benar hadis. Tapi kenapa munculnya di musim perang Aisyah dan Ali? Kemunculan di zaman itu perlu dikritisi. Tapi hadisnya memang ada, iya. Hadisnya kapan muncul? Di saat kekuasaan Persia, jadi rajanya meninggal. Rajanya ini tragis juga, Pak. Dia ngeracuni keluarganya sendiri. Apa dia bunuh keluarganya sendiri? Matilah pamannya, matilah saudaranya, matilah bapaknya, sisa dia. Sisa ada pasti pamannya. Ngeracunin dia. Tapi racun ini bekerja 3 bulan. Setelah 3 bulan mati, dia tidak punya pengganti. Saudaranya udah mati, pamannya udah mati. Dia juga yang bunuh. Yang masih hidup siapa? Putrinya masih kecil. Apa kata Nabi? Tidak akan sukses berjaya negeri kaum dipimpin oleh seorang perempuan. Perempuan itu maksudnya si putri kecil itu. Ini asbabul urutnya. Jadi kita tidak mengingkari hadis itu sahih. Cuma kita mengkritisi kenapa hadis itu dibacain waktu konflik Aisyah Ali. Kita harus kritis Pak baca hadis. Karena hadis bukan kalam Allah. Hadis ini kalam yang dinisbatkan ke Nabi dan perlu dikritisi validitasnya. Sahih atau tidak sahih. Indonesia pernah ada presiden perempuan? Ada. Kesultanan Aceh ada Sultanah Sofia. Itu muftinya orang dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hamid al-mahmud الذي شرفنا بأحمد خلقه سيدنا محمد من حمد في عرشه باسمه أحمد وذكر في السماوات والأرض باسمه محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين أما بعد اللهم بك أصبحنا وبك اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك خير هذا الليل وخير فيه وخير بعده نعوذ بك من شر هذا الليل ومن شر فيه ومن شر بعده اللهم نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر ما خلقت ومن شر ما علمنا وما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kepada Allah. Tiada zikir kita kecuali tanda Allah menyertakan kita dalam fiilnya. Karena pada hakikatnya Dia yang memuji dirinya, Dia yang memuji af'alnya, Dia yang memuji sifatnya. Maka beruntunglah orang yang dimuliakan karena lisannya Allah sertakan berzikir, karena kalbunya Allah izinkan berzikir, karena dirinya Allah bantu berzikir. Oleh karenanya baginda sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku berzikir. Maka ciri-ciri tanda-tanda orang dapat kemuliaan maunah dari Allah, bantuan dari Allah, dia lisannya mudah berzikir, tubuhnya mudah berzikir, kalbunya mudah berzikir, ruhnya mudah untuk mengenal siapa yang dizikirkan. Semoga yang hadir sore ini termasuk bagian dari mereka. Kampung apa namanya Tuan Guru? Salage. Orang Salage ini semangat kali ya. Saya baru bangun tidur di mobil kaget langsung. Semoga para panitia yang semangat Allah angkat derajatnya, yang sudah lelah Allah gantikan lelahnya dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Para tuan guru semoga Allah tetap angkat derajatnya
derajatnya, ya. Kalau bukanlah para tuan guru yang mengajar ilmu, yang berzikir, maka semua di negeri kita dikutuk Allah. Kata Nabi SAW, ad-dunya mal'un, dunya mal'un wa mal'unun ma fiha. Semua yang ada di dunia ini terkutuk kecuali zikrullah wa ma wala. Lalu ada di ujungnya kalimat aw alimun wa muta'allimun. Adanya tuan guru dan santri-santri. Adanya tuan guru dan santri-santrinya. Ya. Maka jangan sembarangan dengan orang alim. Orang alim itu punya kartu khusus kepada Allah SWT, yaitu ilmunya itu sendiri. Dan orang paling alim, orang yang paling merasa tidak alim, karena dia tahu yang alim itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan rasa itu kepada kita semua. Itulah puncak ma'rifat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Turun dia ditanya, wahai Abu Bakar, Tuan Guru urus surat tawiyah, apakah ma'rifatullah itu? Beliau menjawab, bahwa dia ketika oleh siapa? Sudah sampai pada puncak keilmuanmu, engkau mengatakan Allah gantikan. Allah tidak dapat dikenal. Pengakuanmu bahwa Allah tidak dapat dikenal dengan akalmu, dengan kalbumu, dengan dirimu. Kenapa? Dirimu makhluk, Allah itu khalik. Dirimu makhluk, Allah khalik. Dirimu hadis tercipta, Allah qadim azali. Mana mungkinlah kita dalam fiilnya. Karena pada hakikatnya dia yang memuji dirinya, dia yang memuji af'alnya, dia yang memuji sifatnya. Maka beruntunglah orang yang dimuliakan karena lisannya Allah sertakan berzikir, karena kalbunya Allah izinkan berzikir, karena dirinya Allah bantu berzikir. Oleh karenanya baginda sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku berzikir. Maka ciri-ciri tanda-tanda orang dapat kemuliaan maunah dari Allah, bantuan dari Allah, dia lisannya mudah berzikir, tubuhnya mudah berzikir, ruhnya mudah untuk mengenal siapa yang dizikirkan. Semoga yang hadir sore ini termasuk bagian dari mereka. Kampung apa namanya Tuan Guru? Salage. Orang Salage ini semangat kali ya. Saya baru bangun tidur di mobil kaget langsung. Semoga para panitia yang semangat Allah angkat derajatnya, yang sudah Allah gantikan lelahnya dengan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para tuan guru, semoga Allah tetap angkat derajatnya, ya. Kalau bukanlah para tuan guru yang mengajar ilmu, yang berzikir, maka semua di negeri kita dikutuk Allah. Kata Nabi SAW, ad-dunya mal'un wa mal'unun ma fiha. Semua yang ada di dunia ini terkutuk kecuali zikrullah wa ma wala. Lalu ada di ujungnya kalimat aw alimun wa muta'allimun. Adanya tuan guru dan santri-santrinya, ya. Maka jangan sembarangan dengan orang alim. Orang alim itu punya kartu khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berzikir. Maka ciri-ciri tanda-tanda orang dapat kemuliaan maunah dari Allah, bantuan dari Allah, dia lisannya mudah berzikir, tubuhnya mudah berzikir, kalbunya mudah berzikir, ruhnya mudah untuk mengenal siapa yang dizikirkan. Semoga yang hadir sore ini termasuk bagian dari mereka. Kampung apa namanya Tuan Guru? Salage. Orang Salage ini semangat kali ya. Saya baru bangun tidur di mobil kaget langsung. Semoga para panitia yang semangat Allah angkat derajatnya, yang sudah Allah gantikan lelahnya dengan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para tuan guru, semoga Allah tetap angkat derajatnya, ya. Kalau bukanlah para tuan guru yang mengajar ilmu, yang berzikir, maka semua di negeri kita dikutuk Allah. Kata Nabi SAW, ad-dunya mal'un wa mal'unun ma fiha. Semua yang ada di dunia ini terkutuk kecuali zikrullah
wa ma wala. Lalu ada di ujungnya kalimat au alimun wa muta'allimun, adanya tuan guru dan santri-santrinya. Buku Malik ulang hadis itu 30 kali, karena setiap hadis dibaca ada makna baru yang muncul. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Sayyidina Abu Darda mengatakan Nabi SAW ditanya oleh beliau, oleh siapa? Abu Darda. Tapi riwayat ini berlain. Kalau di riwayat Sayyidina Ali yang bertanya, ya Rasulullah, dullani ala aqrabut turuq ila Allah, tunjukkan aku jalan terdekat kepada Allah. Tapi Abu Darda, Nabi yang menawarkannya. Saya kadang-kadang hampir kebalik juga hadis ini. Kata beliau, ala ukhbirikum, maukah kalian aku kabarkan, aku tunjukkan, aku ajarkan, ya, bi khairi a'malikum, dengan amal-amal yang paling terpilih, paling terbaik bagi kamu, wa azkaha inda malikikum, dan dia paling cepat tumbuh di sisi Tuhanmu. Azkaha dari kata zaka yani nama, yanmu. Azkaha yani aktsaru namwatan, aktsaru nash'atan, yang sangat cepat tumbuhnya. Dia amalnya sedikit tapi cepat tumbuhnya, itu disebut azkaha. Bahkan disebutkan khairun lakum min infaqil dhahabi wal warq, bahkan lebih afdal dari menginfakkan seluruh kekayaan hartamu, emas ataupun perak. Bahkan lebih hebat daripada jihad fisabilillah, bi antalqu aduwakum fatadribu uduqahum fayadribu uduqakum. Bahkan lebih hebat daripada engkau jumpa musuhmu dalam jihad fisabilillah. Jika engkau jumpa musuhmu, engkau pukul dia, mereka pukul dirimu. Lebih hebat dari itu. Kenapa? Karena ini amalan menaklukkan diri yang liar ini, sehingga mencapai diri yang sejati. Sebelum orang ikhlas dia beramal salat, sebelum orang mencapai ketulusan ikhlas dalam bersedekah, sebelum orang mencapai ketulusan dalam jihad, dia mesti lolos di sini. Maka ini disebut ruhul a'mal, ruhnya semua amal, ruhnya jihad, ruhnya salat, ruhnya sedekah. Maka disebut dia khairun min jami'il a'mal atau khairul a'mal, sebaik-baik amal. Guru kami menyebutnya ruhul a'mal, ruh dari semua amal. Apa ruh semua amal? Tiadalah amal itu diterima kecuali yang beramal menyaksikan, mengingat bahwa amal itu dia persembahkan untuk Allah, bahwa dia sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sedang menyaksikan dirinya bermazhab Syafi'i, bertariqat Naqsyabandi, bermanhaj Salafi, saya jemaat tabligh, saya ahlus sunnah. Bukan itu. Saya ini orang alim, saya ini orang ngaji hadis. Bukan itu. Bukan itu yang dia sedang saksikan ketika dia berzikir, ketika dia sholat, ketika dia mengajar. Yang dia saksikan bahwa diri dia hanyalah hamba yang dibantu Allah. Maka dikatakan oleh Nabi, ya, ketika ditanyakan, maukah kalian? Semua sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai baginda. Maka Nabi mengatakan, pendek sekali, dua kata saja, zikrullah, mengingat. Zikrullah, makna pertamanya menyebut-nyebut nama Allah. Sebut namaku, aku sebut namamu. Fazkuruni azkurkum. Makna keduanya, ingat nikmatku, aku tambah nikmat kepadamu. Inilah yang turun kepada Bani Israel, tapi Bani Israel lupa. Ya Bani Israel, ya, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kalian. Saya mau tanya, apa nikmat terbaik untuk Bani Israel? Kasih Nabi yang banyak. Ente kok bisa langsung tahu jawabannya? Nggak ada yang ingat kan? Depan saya langsung ingat ya. Nikmat terbaik Bani Israel waktu ayat turun adalah nikmat adanya Nabi Musa bersama mereka. Tapi orang awam mengira, ya, adanya apa? Turun Maidah ketika zaman Nabi Isa, turun manna wa salwa di zaman Nabi Musa. Itu nikmat biasa. Nikmat tertinggi yang Allah berikan kepada Bani Israel, nikmat punya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa, saya sering sampaikan di kajian-kajian kita yang lama, itu diizinkan Allah melihat ke Lauh Mahfuz, dan dia lihat ada umat terdahulu punya sifat-sifat yang bagus, dan jumlahnya banyak.
Lalu kata Nabi Musa, ya Rabb, akukah Nabi mereka? Nabi Musa ternyata GR. Tahu GR gak? Ya, dia merasa dirinya punya banyak pengikut. Sama lah kiai-kiai hari ini kan ada juga begitu kan. Wah itu murid saya itu katanya. Wah itu santri saya itu. Apa kata Jibril? Enggak, bukan wahai Musa. Sudah ada nabinya. Nabi Musa antara sedih dan senang. Apa kata Nabi Musa? Kalau begitu jadikan aku ya Allah salah satu dari umat Nabi itu. Bayangkan, ternyata umat itu adalah umat Sayyidina Muhammad SAW. Ya ini orang-orang ini ya, yang hidung-hidungnya maju ke depan, maju ke belakang ini, yang wajahnya standar-standar ini ya. Alhamdulillah, walaupun wajah kita standar semua, insya Allah hati kita di atas standar ya, dalam mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW. Bahwa kita ketika Allah mengatakan wahai manusia, wahai umat manusia, ingatlah nikmat yang Allah beri. Apa itu? Nikmat jadi umat Nabi Muhammad SAW, nikmat bernabikan Nabi Muhammad SAW, nikmat punya guru-guru, nikmat punya muallim, nikmat punya mursyid, nikmat punya syekh, nikmat punya kawan dalam mengaji, dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat semua. Jangan dikira nikmat itu cuma materi atau nikmat zikir, manisnya zikir itu biasa. Orang yang betul-betul tulus mengingat Allah, dia tetap zikir walaupun tidak kasyaf. Tahu kasyaf? Allah singkapkan alam gaib. Dia tetap zikir walaupun tidak merasakan manisnya zikir. Itu Allah lebih suka daripada orang yang sekali zikir nangis, tapi sebulan lagi baru zikir lagi. Tapi lumayan lah ya, lumayan. Yang bisa zikir sekali sebulan nangis, alhamdulillah. Sekali seminggu, alhamdulillah. Sekali setahun pun Idul Fitri, alhamdulillah. Masih ada hatinya datang kepada Allah. Maka kita sampaikan kepada Tuan Guru, kalau ada orang hanya zikir sekali seminggu hari Jumat, katakan alhamdulillah. Ada orang sekali sebulan saja, katakan alhamdulillah. Sekali setahun pun katakan alhamdulillah. Jangan sindir-sindir, dia sudah mau datang ke masjid. Hari raya datanglah nih orang pakai baju paling bagus, pagi-pagi paling awal ya. Sampailah khatib di atas mimbar, disindirlah orang ini yang dia baru merasakan karpet sekali setahun. Akhirnya sampai mati pun dia tak mau lagi ke masjid. Nauzubillah subhanahu. Ya, jangan menjadi orang yang ke-100 dibunuh oleh Algojo. Algojo bunuh 99 orang, yang ke-100-nya datang ke Tuan Guru. Ditanya, wahai Tuan Guru, dosaku banyak, sepenuh langit dan bumi. Kalau nama Allah 99, kalau aku bunuh orang 99. Itu kan gila tuh orang tuh. Nama Allah berapa? Kalau dia bunuh orang 99, hampir sama katanya. Takut tuh dia kepada Allah, tapi masih ada keinginannya untuk tobat. Kata Tuan Guru, tidak ada pintu tobat bagi kau, hai orang jahat. Oh, dia ini seorang pendekar, jawara, ahli silat, ahli main pedang. Pedangnya otomatis terbang, kepala si kiai ini putus. Setelah putus dia nangis lagi, ya Allah, ternyata masih ada nama yang ke-100. Inilah aku bunuh yang ke-100 nih. Tapi ini yang lebih bahaya, ya Allah, yang ke-100 ini bukan orang biasa, Tuan Guru, orang ulama hebat. Dia tanya lagi, ya Allah, jika masih ada jalan pulang kepadamu, tolong tunjukkan. Tergeraklah hati dia dengar ada seorang wali mastur tersembunyi di kampung yang tersembunyi di kaki gunung. Dia datang itu. Sampai di gunung itu, kata orang ini, siapa yang menghalangi engkau untuk kembali kepada Allah? Oh, ternyata penghalang orang kepada Allah itu salah satunya al-jahlu billah, tidak mengenal Allah, bahwa Allah itu nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Bukan di urat nadi, Allah tidak bertempat di tubuh manusia. Tubuh manusia makhluk jisim, Allah tidak menempati jisim. Allah maha suci dari menempati tubuh manusia. Jangankan tubuh manusia yang hina, aras pun Allah tidak menempatinya. Allah hanya istawa. Istiwa hanya Allah tahu maknanya. Namun ada kelompok yang agak berani menerjemahkan Allah duduk-duduk di atas aras. Nauzubillah semua. Coba gampang sekali untuk membantah itu. Allah qadim,
Aras makhluk. Mungkinkah zat yang qadim, yang tidak berawal, tidak berakhir, tidak terbayangkan oleh makhluk manapun, dia menyentuh yang makhluk? Mungkin? Tidak mungkin. Maka aras itu bukan untuk Allah, aras itu untuk Rasulullah SAW. Maka ketika Sayyidina Muhammad Mi'raj sallallahu alaihi wasallam, Mi'rajnya kemana? Aras. Maka aras itu adalah Baitu Ahmad, tempat sujudnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana langit adalah Baitul Ma'mur, sedangkan bumi adalah Baitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang seluruh yang di muka bumi, kata Nabi, wa ju'ilat liyal ardu masajida. Allah jadikan seluruh permukaan bumi boleh dijadikan tempat sujud masjid. Ini berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita ini saudara-saudara ini kalau ke kampung sebelah harus ambil surat dulu nggak untuk ke masjid sebelah? Ya, minta dulu ke tuan guru, saya tidak sholat di masjid sebelah, minta izin dulu. Itu enggak? Oh, kalau agama sebelah begitu. Ya, bagus sih, rapi. Jadi ya jamaahnya terdata. Kalau jamaah kita nggak perlu didata, cukup Allah yang mendatanya ya. Ya. Masuk ke sini minta izin ke tuan guru di sana enggak? Enggak ada. Inilah yang Nabi sebut al-jamaah, ya. Yadullah alal jamaah. Rahmat Allah, tangan Allah ada di atas orang berjamaah. Semoga ini jamaah memang dulu yang dikumpulkan Allah di alam ruh, sehingga dikumpulkan lagi di alam khalqiyah malakiyah ini. Amin ya rabbal. Semoga nanti Allah perjumpakan lagi, jumpa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sudah jumpa Nabi Muhammad? Ada yang sudah jumpa? Belum? Terus kan nanti kalau hari kiamat bagaimana cara jumpa Nabi Muhammad? Salawat. Ya, salawat bagus. Tapi yang mengajarkan salawat siapa? Langsung ketemu Rasul. Rasulullah secara fisik sudah wafat 12 abad yang lalu. Jadi banyaklah orang ngaku-ngaku, ya, dia mengatakan aku umat Nabi Muhammad. Ketika datang Nabi Muhammad mengatakan, mana buktinya engkau umatku? Mana buktinya engkau? Gimana tuh? Ya, ketika para sahabat kadang-kadang main-main, ada sahabat-sahabat yang memanusiakan Nabi setara dengan manusia biasa, maka beliau marah dan mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Nabi ini jarang mengatakan ana. Apa arti ana? Aku lebih daripada saya. Aku, ini kalimat jalaliyah. Aku ini sayyidu waladi Adam, rajanya manusia yaumal kiamah. Jangankan di dunia, di akhirat aku rajanya. Ini kalam beliau. Hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, dan hadis ini tidak ada yang syak mengenai kesahihannya. Ana awalu man tanshaqqanhul ard, kata beliau. Belum ada yang bangkit di padang mahsyar, aku yang pertama kali bangun. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ana begitu, itu udah gregetan. Sudah kadang-kadang beliau malas melihat sahabat-sahabat sebagian yang munafikin, yang mereka meragukan sisi rohani Rasulullah SAW. Ya. Jangankan hal itu, Nabi Yusuf tampannya hanya separuh Nabi Muhammad SAW, tapi Allah sembunyikan dalam wajah Muhammad bin Abdul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nikmat terbesar yang dilupakan oleh semua umat terdahulu, bahkan yang dilupakan oleh Azazil yang sudah ribuan tahun di surga, nikmat semasa dengan Nabi. Azazil diizinkan jumpa Nabi Adam, lupa dia bahwa itu nikmat. Disuruh sujud, dia tidak sujud. Bani Israel diizinkan jumpa banyak nabi, dan nabi yang paling fenomenal Nabi Musa dan Isa. Bani Israel jahatnya ingin bunuh nabinya, maka jangan heran tidak lama lagi itu kiai-kiai habib-habib mau dibunuh oleh orang. Jamaahnya nggak mau bunuh, pemerintahnya mau bunuh dia. Itu sudah terjadi di beberapa negara. Ya, semoga negeri kita yang berketuhanan yang Maha Esa aman dari itu. Ya, jangan sampai dibungkam terus. Ya, alhamdulillah negeri ini ulama-ulama yang pedas mulutnya masih bebas. Cuma biasanya yang paling pedas ini yang paling tidak bersyukur kepada Allah. Sudah bebas dia kutuk-kutuk pemerintah, dia masih sebut pemerintah ini zalim. Ya, yang zalim dia atau pemerintahnya?
ya, sudah bebas dia di Saudi Bapak. Syekh Turaifi Al-Arifi hanya doa. Jadi dia pernah keluar penjara 2014. Pas keluar penjara dia lihat di Jeddah sudah ada tempat hiburan, di Riyadh sudah ada tempat hiburan. Apa kata dia waktu ceramah lagi khutbah? Wahai ayuhal hukam, wahai para pemerintah, para pejabat, para raja pangeran, mada taquluna ana inda rabbikum, ya, apa yang kalian akan jawab di sisi Allah nanti, ya, dengan banyaknya tempat-tempat maksiat di sekitar kota suci. Turun mimbar, langsung dijemput askar Pak. Kalau di sini ada orang hujat-hujat, ya, sampai mati pun tak dijemput, mati-mati sendiri lah dia tuh. Ya, dia cari-cari perhatian pemerintah, nggak diperhatiin juga. Wah, coba kalau dia hidup zaman Orde Baru, selesai. Guru saya dipanggil Pak, guru saya orang Masyumi, dia kalau ceramah lantang yang ngeritik Soeharto, turun dari mimbar dijemput sama Kodim langsung. Sekarang alhamdulillah Pak polisinya, Pak tentaranya ikut ngaji. Alhamdulillah. Mana Pak tentara polisinya ada ya? Alhamdulillah. Sudah berubah. Dan di dunia yang begitu cuma Indonesia Pak. Ini Tuan Guru urus surat tauliah saya nggak ceramah di sini? Nggak tahu? Nggak ada. Tauliah ini surat izin ceramah. Jiran kita kalau Tuan Guru mau ke sana izin tauliah dulu. Nanti kalau ada laporan nggak cocok, nggak sepaham, 1 hari sebelum acara di cancel. Padahal panitia sudah siap semua. Begitu jahatnya mereka kepada ulama, ya, semena-mena kepada ulama. Tapi di Indonesia kiainya nggak dibubarin, yang bubarin jemaahnya sendiri. Pemerintah nggak bubar-bubarin, kita bubarkan sendiri katanya. Udah capek-capek sendiri. Saya cuma ingatkan diri saya dan para Tuan Guru, para mualim, ya, ihfazu alsinatakum, ya, jaga lisan kita. Jangan-jangan lisan ini mengajak umat bersyukur, tapi lisan ini tidak bersyukur. Bahwa negeri kita untuk seorang mu'alim yang kata-katanya pedas itu surga. Bebas kita ngomong hari ini. Para nabi Bani Israel itu umatnya mau bunuh dia, raja-rajanya mau bunuh dia. Ini Tuan Guru ada yang mau bunuh Tuan Guru nggak? Ya, alhamdulillah. Ada yang mau ganggu, jamaahnya langsung sikat, betul nggak? Itu Tuan Guru ya, alhamdulillah. Inilah nikmat negeri berketuhanan yang maha esa. Kita bersyukur, kita terima kasih kepada pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Ini hadiah dari wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya himbauan sederhana saja, ya. Saya beberapa hari ini mencoba mendata berapa banyak ulama yang mengkritisi pemerintah di Saudi dan semuanya masuk penjara, bahkan hilang dan mati di penjara. Di Indonesia masih hidup aja tuh di Jakarta. Di Bandung masih hidup dia, Semarang masih hidup dia, di Surabaya masih hidup, di Padang masih hidup dia. Tapi masih ngomong, ya, kebebasan kami dibatasi, ya. Itulah yang disebut oleh Allah tadi. Ingatlah nikmat aku kepadamu, nikmat berkebebasan, nikmat bisa berbicara, dan nikmat tertinggi, nikmat punya guru, nikmat lebih tinggi lagi, gurunya bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya yakin, hakul yakin, kebangkitan Islam salah satunya terhebat nanti dalam negeri kita. Insya Allah, ya. Mau Imam Mahdinya dari mana, yang penting orang Islamnya menyokong perjuangan itu. Amin. Kita nggak usah repot-repot cari Imam Mahdi. Kenapa? Orangnya sudah Mahdiyun semua. Apa arti Mahdiyun? Apa arti Mahdiyun? Man hadallahu qalbah, orang yang kalbunya Allah sudah beri bimbingan. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Ya, surat Az-Zumar. Apakah orang-orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam, maka dia berjalan di atas nur dari Allah, ilmu dari Allah. Saya hakul yakin yang hadir dalam nur itu. Amin ya rabbal alamin. Itu makna zikir yang kedua, mengingat nikmat. Apa nikmat tertinggi? Berasulkan Nabi Muhammad. Tapi kan gak jumpa Muhammad, berarti jumpa pewaris Nabimu, punya guru, punya muallim, punya tuan guru. Nomor 3, bahwa zikrullah itu artinya al-ilmu billah, ilmu mengenal Allah. Maka ketika disebut wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, tadi pembukaannya
host kita keren kali ya. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali. Waduh, ngeri juga nih, kayak nyantrinya lama ini ya. Sungguh ya, maha terpuji Allah Ta'ala. Apa maha terpujinya? Yang menjadikan Bani Adam mulia karena ilmu dan amal. Ilmu apa yang membuat manusia paling mulia? Jika dia mengenal yang paling mulia. Siapakah yang paling mulia? Kalau makhluk? Kalau Tuhan? Ya Allah lah. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan ya, dalam kitab-kitabnya Rasail-Rasailnya, apa kata beliau dalam kitab Risalah Laduniyah, syaraful ilm bi syaraful ma'lum, mulianya ilmu karena mulia isi pengetahuannya. Maka asyraful ulama a'rafuhum billah, ulama yang paling mulia, ulama yang paling mengenal Allah. Ulama yang paling mengenal Allah, man aqarra bil ajzi an idrak anillahi tabaraka wa ta'ala. Orang paling mengerti Allah adalah orang yang setelah semua ilmunya dia kerahkan, dia mengaku dia tidak mampu mengenal hakikat Allah. Lain dengan Sayyidina Ali. Tadi itu Abu Bakar. Abu Bakar ditanya, itu jawabnya, ilmu tertinggi engkau mengaku tidak tahu. Kata Sayyidina Ali, enggak begitu, itu ilmu orang tua, anak muda lain katanya. Kalau saya kayaknya lebih senang yang muda ini. Apa kata beliau? Ma'rifat tertinggi, ilmu tertinggi tentang Allah, araftullaha billahi, araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Allah karena dia memperkenalkan dirinya. Aku kenal Allah dengan Allah itu sendiri. Apalah maksudnya itu ya? Bagaimana maksudnya itu? Perlukah Allah mengenalkan dirinya ke makhluk? Apakah Allah senarsis itu ke makhluk? Makhluk itu tidak Allah anggap. Maka siapapun yang salat tidak menambah kaya dan mulianya Allah. Siapapun maksiat durhaka tidak membuat Allah terhina. Siapa yang kenal Allah tidak membuat Allah bahagia. Siapa yang tidak kenal Allah tidak buat Allah juga sedih. Allah maha konstan, maha tetap, tidak berubah-ubah, maha sempurna. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, laisa kamitsli syai'. Apapun yang tergambar tentang Allah itu bukanlah Allah. Apa yang dikatakan oleh Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah, araftu rabbi bi rabbi, ternyata dijelaskan oleh Imam Al-Harawi ya, dalam Manazilus Sairin. Apa kata beliau? Zikir itu 3 tingkat. Zikir menyebut, zikir mengingat, zikir menyadari. Coba ulangi. Zikir menyebut, zikir mengingat, zikir menyadari. Menyebut, sebut-sebut namanya, hati hadir tidak hadir, nikmat tidak nikmat, zikir. Mengingat, mengingat namanya, mengingat sifat-sifatnya. Tapi itu versi awam. Kalau versi yang naik dikit, siapa yang berani ingat Tuhan? Ada yang ingat Allah gak? Ada yang ingat wajah Allah gak? Hah? Nggak ada? Nggak ada ya? Ada tuan guru yang ingat wajah Allah? Ya? Perhatikan, wajhullah lillahi wajhun lakin bila kaif, bila suratin wala jihatin wala launin wala syaklin. Jangan salah faham, akidah Ahlussunnah mengisbat, menetapkan bahwa Allah punya wajah, tapi bukan wajah yang dipahami makhluk, wajah yang berupa surah, yang bersyakal, berbentuk, mengarah ke suatu tempat, bukan. Ada atas, bawah, kiri, kanan, bukan. Itu wajah makhluk. Ta'ala Allah amma yasifun, Allah maha suci dari yang mereka gambarkan ya. Fa'ainama tuwallu sama wajah Allah, kemanapun engkau menatap, di situ wajah Allah. Ini tanda bahwa wajah Allah tidak mengarah ke satu arah manapun. Wajahnya universal ya, dimanapun kemanapun orang boleh menatap Allah, karena Allah itu lebih dekat dari urat nadi ya. Tidak perlu dia natap kiri kanan timur barat depan belakang, tatap saja ke dalam dirinya, nolkan dirinya, hancur leburkan sifatnya, lupakan ingatannya tentang Allah, barulah dia ingat Allah. Paham? Pusinglah kalian tuh ya. Coba ingat Allah, 1, 2, 3, ingat Allah. Wajahnya
Ingat. Ada yang ingat? Coba ngaku, ya Allah. Katakan, ya Allah, Maha suci Engkau dari semua bayangan pikiran kami. Ya Allah, Maha suci Engkau dari semua persepsi kami. Itu baru awal mengingat Allah. Jadi mengingat Allah level 1 adalah membuang semua ingatan. Kata Imam Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, ya, wadhkur rabbaka idza nasita. Ingatlah Tuhanmu jika engkau telah lupa. Ingatlah Tuhanmu jika engkau telah lupa. Ahli fikih mengatakan kalau engkau tertidur, qadha salatmu. Itu ahli fikih, tidak bertentangan tafsirnya. Kata Imam Qushairi yang bermazhab Syafi'i, yang dia juga ahli hadis, murid dari Imam As-Sulami, Imam Sunnah, apa kata dia? Jika engkau telah mampu melepas ingatanmu, barulah ingat Allah. Karena ingatanmu, ingatan kemakhlukan, yang engkau ingat hanyalah makhluk. Lepaskan ingatan kemakhlukanmu, barulah Allah yang maha suci mengenalkan dirinya, mengenangkan dirinya kepadamu. Maka Allah kasihlah kenangan jumpa, disebut namanya bergetarlah qalbu. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, jika disebut namanya qalbu bergetar, getar kerinduan. Wajilatus syauq wa wajilatul khauf, getar rindu, getar takut, nanti hilang rasa itu. Inilah sebabnya kenapa Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, jika hendak engkau pulang ke hadirat Allah, wajib bertobat dan wajib mengulang talqinmu kepada wali Allah. Apa arti talqin? Membimbing ingatan kita dari ingatan kemakhlukan kembali kepada ingatan Allah Subhanahu wa taala. Maka fanakan ingatanmu, habiskan pikiranmu, jangan banyak-banyak mikir tentang Tuhan, nanti kamu gila. La tatafakkaru fi zatillah. Kata Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, jangan sekali-kali otakmu pikir-pikir tentang Allah. Allah itu bukan wilayah pikiran, ini wilayah makhluk, ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka bertafakkur tentang penciptaan langit dan bumi. Kalau zikrullah tidak mengingat makhluk lagi, maka benarlah kata Imam Qushairi ini, ya, wazkur rabbaka idza nasita. Di balik lafaznya idza nasita, jika engkau telah lupa dirimu, telah lupa sisi makhlukmu, barulah engkau disebut ingat kepada Allah. Maka Imam Ghazali sebutkan malam yazuk lam yarif. Ini tidak dapat dihikayatkan, dikisahkan. Ini hanya dapat dirasakan. Siapa yang merasakan, barulah dia disebut. Semoga sekali segera cari guru, ya. Guru talkinkan zikir di kolbu, ngaji ma'rifat, jangan hanya banyak-banyak zikir, juga banyak-banyak ilmu tentang Allah. Ini yang terjadi hari ini di semua majelis zikir. Zikir kebanyakan, tapi ilmu tentang Allahnya kurang. Akhirnya apa yang terjadi? Jumlah zikirnya menghijab dia. Bahkan sebagian murid, jumlah zikir yang dibebankan guru menjadi trauma. Saya nggak mau lagi belajar zikir, disuruh zikir 70.000. Kapok dia. Ya, banyak murid yang begitu, Tuan Guru, ya. Guru-guru harus alim dan bijaksana. Tidak cukup alim, harus bijak. Kalau alim, semua guru sudah alim, tapi bijaksana yang belum. Masa sudah berubah, waktu sudah berpindah, jalan-jalan di depan pun sudah dibikin baru, bangunan sudah banyak yang baru, kitab-kitab sudah banyak baru, ilmu-ilmu sudah banyak yang bisa di-download di handphone, smartphone. Maka sekarang kita harus pun mengupgrade metode kita mengajarkan ilmu. Yang penting orang mau kenal Allah, jumlah zikir sedikit nggak apa-apa. Nih contoh, cara Nabi mengajari istrinya dan mengajari sahabat-sahabatnya. Kata Nabi kepada Safiyah dan Juwairiyah, yang sudah zikir dari waktu pagi sampai waktu duha. Kira-kira kalau dari pagi sampai duha berapa zikir dapat tuh? Ada 4.000, 5.000, 10.000, mungkin 10.000 lah, ya. Kalau saya suluk dulu 10.000 lebih. Khatam bisa 2 kali khatam, itu 11.000 kali 2. Apa kata Nabi? Maukah engkau, hai istriku, aku ajarkan zikir yang lebih tinggi dari itu, tapi lebih afdal dari itu? Bacaannya sekali baca aja. Sekali. Oh, ada zikir menyebut, ada zikir berpaham mengingat. Nah, level 2 ini zikir berpaham mengingat. Pahamnya dipakai, ilmunya dipakai. Sekali baca ini setara 70.000 orang zikir. Kira-kira begitu kalau diterjemah hadisnya. Lalu Nabi mengatakan,
Bacalah subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa zinata arsyi wa ridha nafsi wa midada kalimati. Maha hebat Allah, maha suci Allah, seridho-ridhonya Allah. Seridho Allah tahu nggak berapa? Seberat aras Allah, tahu yang ada yang tahu beratnya aras Allah? Ya. Wa midada kalimatillah, sebanyak-banyak kalimat Allah, ada yang tahu? Oleh karena itu sekali baca ini paham dipakai setara dengan zikir 70.000. Tapi Nabi tidak membatalkan zikir yang tadi. Ama kawan kita anti tasbih, apa katanya? Ini dalil tidak boleh pakai tasbih. Astaghfirullahalazim. Kalau itu dalil, kenapa Nabi menggunakan kata afdal? Nabi mengatakan ala adulluki, maukah aku tunjukkan kepadaku zikir yang afdal min dalik, yang lebih afdal dari itu? Bukan yang itu salah, yang ini benar, enggak. Maka Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah punya tasbih. Cuma tasbih dulu enggak sebagus tasbihnya Bapak Ibu ini. Tasbih orang dulu batu diambil satu-satu seperti orang Naqsyabandi khatam khojakan. Ya, Fatihatul Syarif ambil satu gitu. Satu-satu, Pak. Di sini berapa, di sini berapa. Kalau khatam di sini sekali, ambil yang di sini. Begitu. Ya, simbol-simbol. Tapi Nabi mengajarkan ada zikir dengan angka, ada zikir dengan faham. Zikir dengan faham itulah level 2. Zikir mengingat nikmat, zikir mengingat ilmu tentang Allah. Kalau sudah naik terus, baru level 3. Semoga kita sampai. Zikir kesadaran. Zikir apa? Ini saya lihat sudah 5:30 melewat nih. Jadi kita kebut. Padahal masih ada 2 kutipan kitab lagi. Kita kebut saja ya. Level 3 kata Imam Al-Harawi, zikir kesadaran. Oh, ternyata beda zikir faham dengan zikir sadar. Kalau zikir faham, ilmu hakikat babnya. Maka banyaklah orang ahli hakikat ini kalau tidak sampai kepada kesadaran dia sombong. Dia nggak mau lagi bersyariat, ya, karena ngerasa satu napas zikirnya setara 70.000 zikrullah. Itu namanya maghrurun, orang tertipu. Rasulullah satu nafasnya lebih afdal dari semua nafas orang berzikir. Tapi Rasulullah masih sholat 5 waktu. Hah? Bahkan non-stop. Ada di sini yang sudah jumpa Allah. Oh, aku sudah lihat wujud Allah. Ternyata dia lihat alam. Itu namanya berkhayal. Ya, itu paling mudah ditipu syaitan itu. Itu yang dilawan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani didatangi oleh yang mengaku Tuhan. Datang seperti cahaya berlipat, cahaya berlapis, cahaya 70.000 lapis cahaya, dan mengatakan, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, engkau sekarang jadi wali Allah, Al-Ghaus, Al-Qutub, Sultanul Awliya. Oh, lengkap sudah tuh ya, semua gelar kawalian ada sama dia. Ternyata syaitan ini punya bocoran. Kalau ada wali diangkat, namanya sudah disebut, dia akan datangi wali Allah itu. Dia mau tes. Ini tes paling terakhir yang dia sanggupi. Allah juga yang kerja, ya. Cuma lewat siapa? Apa kata si iblis ini yang mengaku jadi Tuhan? Hei Abdul Qadir, kullu halalin kullu haramin abahtu lak. Semua yang haram aku halalkan bagimu. Syekh Abdul Qadir senyum. Setan loh katanya. Tahu dia, karena Syekh Abdul Qadir yufti bi mazhabain. Dia punya fatwa 2 mazhab. Muridnya ada yang Hanbali, ada yang Syafi'i. Dia berfatwa 2 mazhab. Begitu kata imam-imam ahli tarajim. Itu syaitan yang mengaku jadi Tuhan, nggak puas. Apa kata dia? Oh Abdul Qadir, najauta minni bi'ilmik. Nah, di sini banyak orang alim wali dipecat dari kewaliannya. Abdul Qadir, engkau hebat sekali. Aku nyamar menjadi Tuhan sampai ribuan wali rontok kewaliannya. Engkau tidak rontok, engkau tidak dipecat dari kewalian. Jadi wali dipecat, Pak, nggak hanya wali kota yang dipecat. Engkau selamat dengan ilmu, wahai Abdul Qadir. Apa kata dia? Engkau selamat dengan ilmu. Disinilah banyak orang ahli hakikat kena. Syekh Abdul Qadir sudah kasih contoh, jangan tertipu oleh ilmu. Jangan tertipu oleh karena merasa berilmu terus aku ini paling selamat. Syekh Abdul Qadir sudah sampai ke level itu. Kadang-kadang yang ngomong begini bukan jin, bukan syaitan, manusia, murid. Tuan guru ini dengan ilmunya insya Allah selamat.
Datang orang politik ke tuan guru, kalau bukan tuan guru siapa lagi? Kalau bukan orang alim jadi wakil rakyat siapa lagi? Kami-kami yang jahat ini siapa lagi yang nunjukin jalan? Langsung naik nafsiah keakuannya. Banyak yang terjebak di situ. Semoga tuan guru yang hadir di sini tidak ada yang terjebak. Amin. Tidak ada yang ketipu oleh kalimat syaitan, najauta minni bi'ilmik, kamu lolos dariku karena hebatnya kamu. Apa kata Nabi? Salatun muhlikat, 3 hal yang membuat orang binasa, ya, syuhud muta' hawan muttaba', dan yang ketiga i'jabul mar'i binafsih. Nomor 3 ini yang paling penting. 3 hal yang membuat orang binasa. Nomor 3-nya, seseorang kagum kepada dirinya, kagum ilmunya, kagum zikirnya, kagum jamaahnya, kagum ramainya orang datang, kagum bisa buat acara ramai-ramai. Hati-hati panitia ya, hati-hati panitia. Boleh senang tapi katakan, ya Allah terima kasih telah menggerakkan orang untuk datang, ya. Boleh merasa bangga dengan ilmu dan mengatakan, ya Allah aku berbangga karena engkau mengizinkan ilmu engkau berikan kepadaku. Bangganya dengan Allah, bukan bangga dengan diri. Beda tipis. Maka ungkapan Sayyidina Ali, kabiru al-mutakabbir, itu lafaznya dijelaskan oleh Imam Al-Banani. Bolehlah engkau bersifat sombong kepada orang sombong. Saya kira ini boleh berdebat belagu-belaguan, ya, sok-sokan. Dia pakai kitab, dia pakai sanad, kita pakai sanad. Bukan ternyata, Pak. Kata Imam Al-Banani dalam Bughyatul Murid, ya, kabiru billahil kabir alal mutakabbirin. Engkau boleh merasa besar karena dirimu telah lebur fana dalam kebesaran Allah. Engkau sadar bahwa yang besar itu Allah. Jadi kalam ini itu zikir orang sadar, nggak boleh dipakai orang awam, nggak boleh dipakai orang level 2. Yang boleh pakai level 3, zikir kesadaran. Orang begini pasti jadi leader hebat. Kalau jadi mu'alim, dia jadi mu'alim yang bisa mencetak santri-santri jadi ulama dan wali Allah. Jika dia pemimpin, insya Allah negerinya maju. Percaya dirinya bukan percaya ke diri yang fana, dia percaya diri kepada diri yang sejati, Allah Ta'ala. Allah menyebut dirinya diri. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Apa kata Allah? Allah pun mewaspadai dirinya yang sejati. Allah pun mewaspadai, tapi Allah mau mentahzir dirinya. Lain dengan kita mentahzir diri kita, mewaspadai diri kita. Pendek cerita, zikir ketiga, zikir kesadaran. Apa yang dimaksud sadar? Bahwa si hamba sadar ilmu dia, tiadalah dia berilmu kecuali jasa-jasa gurunya. Guru-gurunya tiadalah ada kecuali dapat warisan nur dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tiadalah orang kenal Allah kecuali melalui Rasul. Syariatnya syariat Rasulullah, tarikatnya tarikat Rasulullah, hakikatnya hakikat Rasulullah, marifatnya marifat Rasulullah SAW. Mesti jalur itu. Maka beliau mengatakan, ya, ketika Allah mengatakan bahwa tempat tertinggi di sisinya adalah al-wasilah, apa kata beliau? Ana arju an akuna sahibu tilkal wasilah. Ini Nabi lagi tawadu. Kalau tadi pakai ana, akulah dia. Di sini di riwayat ini dia mengatakan, aku berharap akulah orang yang al-wasilah itu. Tapi di hadis lain beliau mengatakan, akulah al-wasilah itu. Beda kan? Jadi Nabi beda, orang yang dengar beda cara beliau menjelaskannya. Kalau yang dengar Abu Bakar, beliau mengatakan, aku berharap akulah dia. Kalau ke Sayyidina Ali, Ali, akulah al-wasilah itu. Beda sahabat, beda lain. Kalau ke orang yang sudah senior tua, Nabi pun pakai adab. Kalau ke anak muda, pakai adab, nggak paham-paham, langsung hajar. Ya, itulah ilmu yang turun ke Sayyidina Ali. Maka Rasulullah ke Sayyidina Ali buka-bukaan. Apa kata beliau? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah pusat ilmu, kota ilmu, pintunya Sayyidina Ali. Coba perhatikan hari ini, antara ahlu sunnah dan syiah berebut dengan Sayyidina Ali. Kata orang Syiah, Ali itu imam kami. Kata orang ahlu sunnah, semua tarikot kami, mazhab kami dari Sayyidina Ali. Maka jangan salah paham. Ini ya, sekarang banyak kelompok namanya kelompok Nasibi. Kelompok Nasibi ini pembenci Ahlul Bait. Dia benci kalau disebut Sayyidina Ali. Jangan-jangan Syiah nih gitu. Coba cek semua tarikot kita. Ya, kemarin kita lewat kampung apa namanya?
Raqqa ya. Di situ ada Syekh Ali Batu, ada Syekh Siddiq. Itu silsilahnya semua silsilah ilmunya, tarikatnya ke Sayyidina Ali. Syekh Ahmad Khatib Sambas yang wafat di Mekah, silsilahnya ke Sayyidina Ali. Ya, semuanya. Pendiri Nahdlatul Watan, ya. Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, silsilah beliau, tarikatnya juga ke Sayyidina Ali, semuanya ke Sayyidina Ali. Imam Bahauddin, Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Syazili, semuanya ulama ahlus sunnah wal jamaah, semua bersanad ke Sayyidina Ali. Kenapa? Itulah gerbang ma'rifatullah. Jika masuk rumah mesti lewat pintu, maka jika hendak kenal Allah mesti lewat wasilahnya, pintunya, yaitu Rasulullah. Pintu kepada Rasulullah adalah sahabat Rasulullah, wabil khusus Sayyidina Ali, dan wabil khusus lagi pintu ke Sayyidina Ali itulah para mursyid, para guru. Supaya muncul kesadaran, carilah guru yang mengajarkan kesadaran, bukan hanya mengajarkan angka-angka zikir. Angka zikir perlu untuk latihan nafsiyah, tapi mesti di booster, dikuatkan dengan ilmu. Maka saya mengajak kepada Tuan Guru, ya, jangan malu-malu lagi buka kitab ilmu tauhid, ya. Kalau enggak sekarang kapan lagi, ya. Jangan lagi mengatakan makomku belum sampai, ya sampaikan saja kepada apa yang kau rasakan, enggak usah tunggu-tunggu lagi. Yang sudah kita pelajari, dapat ijazah dari Tuan Guru sebelumnya, kita ajarkan. Saya berkeyakinan jika ilmu zahir tambah maju, maka ilmu batin pun tambah maju. Jika syariat kita tidak dapat kejar syariatnya sahabat, kita bisa kejar mereka lewat makrifat. Sahabat dulu nggak punya teknologi, punya handphone seperti sekarang, ada nggak? Zaman sahabat, betul. Kalau kita mau download kitab bisa langsung di Google, bisa ya. Ada kitab PDF, cet, keluar kitabnya. Kita harus punya kolbu lebih canggih daripada smartphone, ya. Dikenang sedikit ilmunya keluar. Mau? Namanya ilmu laduni, ya. Tapi ilmu laduni ini ada cara paling ringkasnya. Cara paling ringkasnya apa? Mau tahu? Mau tahu? Habiskan ilmumu. Katakan aku bodoh, katakan aku tak berilmu. Tunggulah nanti, pasti jumpa guru yang akan bimbing ilmu itu. Kenapa orang mengatakan siapa yang sanggup bimbing aku? Ya, siapa yang bisa jadi pemimpinku? Siapa yang bisa jadi guruku? Karena dia belum menjadi bodoh. Sebelum belajar laduni, belajar dululah kepada guru murabbi. Orang belajar ke guru murabbi, baru Allah kasih nantilah laduni, ya. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi Muhammad itu walaupun beliau langsung dari Allah, tetap beliau tawaduk kepada Jibril. Padahal Jibril itu ngaji kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Zahirnya Jibril membawakan ayat-ayat syariat ke Nabi, tapi hakikatnya Jibril belajar makrifat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa bedain? Dari mana kita tahu? Ketika Mi'raj, Sayyidina Jibril diajak oleh Nabi Muhammad, Jibril, ayo ikut. Apa kata Jibril? Kalau aku melangkah satu langkah saja wahai Muhammad, aku terbakar hancur. Sudah tahu jawabannya? Nabi Muhammad hancur gak naik ke aras? Jibril katanya selangkah maju hancur. Jadi mana yang guru, mana yang murid? Hah? Berarti Jibril itu khodam, pelayannya Nabi di langit, sedangkan para sahabat pelayannya Nabi di bumi. Maka jadilah pelayannya para guru, pewaris para Nabi. Semoga nanti dikumpulkan bersama mereka, dipertemukan Rasulullah SAW. Barulah boleh jumpa Rasulullah, karena punya guru, guru bawa ke gurunya, guru bawa ke gurunya, sampai kepada sang maha guru Rasulullah SAW. Jadi nggak mudah ketemu Rasulullah nanti di akhirat, nggak mudah, ya. Mesti punya tiket, mesti punya sanad, ya. Sudah 5:30 lewat, ya. Nanya, karena ente tadi bisa jawab, aneh bolehin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bulan dapat ini penuh keberkahan. Amin. Ini nih, kita makhluk di dunia ini kan hidup berdasarkan takdir. Apakah orang yang bermaksiat kepada Allah itu juga takdir? Itu aja. Assalamualaikum. Aduh, tanyanya gila kali nih. Ente habis ngaji marifat sama siapa? Semua yang terjadi di dunia sesuai dengan takdir. Ya. Jangan-jangan takdir yang aneh pahami beda dengan takdir yang ente pahami. Ya, apakah maksiat bagian dari takdir? Apakah taat bagian dari takdir, gitu ya? Pertanyaannya dibalik. Memang kalau maksiat bagian dari takdir, masalahnya apa?
Masalah? Masalah nggak? Kalau maksiat bagian dari takdir, masalah nggak? Masalah kalian apa? Masalahnya kalian salah paham. Nih perhatikan, tidak ada satu biji zarah bergerak di alam semesta kecuali dengan kadar yang Allah mau. Kadar yang Allah mau bahasa Arabnya takdir, bahasa kita jadi disebut kadar, ukuran. Sudah oke? Jika ada satu biji zarah bergerak, berpindah, terjadi sesuatu pun di alam semesta bukan dengan gerak dari Allah, berarti ada Tuhan selain Allah. Satu, dua. Taat takdir nggak? Ya. Kalau taat itu bagian dari takdir, kenapa maksiat tidak? Hah? Bukankah banyak orang yang taat hatinya maksiat? Bukankah banyak orang maksiat itulah akhir maksiatnya dan itulah awal taatnya? Jangan menyalahkan bab takdir. Betapa banyak pemaksiat takdirnya maksiat itu terakhir di situ. Kalau dia berbaik sangka kepada Allah, kam min asimnya, betapa banyak orang pendosa ketika dia bermaksiat dan dia husnuzon kepada Allah, itu akhir maksiatnya. Betapa banyak orang taat, ketika dia taat, dia kagum ketaatnya, itu awal dia terjebak maksiat. Itulah barsisa. Barsisa 500 tahun taat, takdir nggak? Takdir. Maka Nabi mengatakan, i'malu, hadis Bukhari, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kamu namanya sudah ada ditulis di sorga, di neraka. Siapa yang ahli sorga, dia akan dimudahkan tertarik kepada taat. Siapa yang ahli neraka, dia dimudahkan kepada maksiat. Terus kalau terjadi maksiat di kita, kita salahin siapa? Itu mungkin yang dikejar ya. Berarti salah Allah juga dong. Inilah perbedaan ma'rifat syaitan dengan ma'rifat nabimu Sayyidina Khidir. Ketika ditanya, apakah kenapa engkau bunuh anak kecil itu, rusak kapal itu, dia tidak jawab ini takdir Allah. Tidak. Walaupun itu takdir, apa jawaban dia? Ma fa'altuhu min amri. Aku tidak lakukan itu dari perintahku. Dia fanakan dirinya, cukup. Kenapa? Karena dia melakukan itu, Allah izinkan melihat af'al Allah terjadi pada si anak. Seandainya beliau tidak merusak kapal, maka semua perempuan di kampung itu janda. Lebih rugi mana? Semua laki-laki mati, perempuan menjanda, atau kapal rusak? Ya. Berarti kalau orang faham takdir, takdir baik, takdir buruk, itu berdasarkan persepsi manusia. Bagi dokter, orang sakit itu takdir baik. Betul. Mohon maaf Pak Dokter, Bu Dokter ya. Itu rahasia kalian, tidak buka ya. Bagi kita, sakit itu takdir, tapi di sisi Allah sama saja. Jika engkau tidak ingat Allah saat sehat, Allah ambil sehatnya, ingat Allah enggak? Maka sebenarnya tidak ada takdir baik dan buruk. Yang ada takdirnya dianggap baik atau dianggap. Jika ada orang maksiat, dia tobat, maka maksiatnya menjadi takdir yang baik, karena menjadi awal dia merasa hina dan dia kembali kepada Allah, seperti pembunuh 100 orang itu. Dan coba perhatikan, orang alim yang dibunuh, yang nomor 100 itu tidak hanya nama Allah ke 100 ada Pak, pembunuh ke 100, yang dibunuh ke 100 juga ada. Itu orang, dia merasa orang di hadapan dia pemaksiat, dia hina orang itu. Itulah awal daripada maksiat dia, akhir dari taat dia. Jangan tertipu. Wajib baca kitab Imam Ghazali ya, Al-Maghrurun, atau karya Imam Sya'rani Tanbihul Mukhtarin. Itu kitab menjelaskan jangan tertipu oleh amal atau ilmu ya. Itu Bang ya, masuk nggak? Ente nggak paham juga, semoga Allah pahamkan. Ya, yang pasti tidak ada satu yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Itu sayang ke makhluknya, ke hambanya, lebih sayang dari sayangnya ibu kepada anaknya. Kira-kira kalau tuan-tuan ini sudah jadi hamba Allah, mungkin gak disiksa Allah di neraka? Allah lebih sayang hambanya daripada ibu kepada anaknya. Kalau ini yang hadir ini betul-betul hamba Allah, mungkin gak disiksa Allah? Gak mungkin. Maka pastikan sebelum mati kita menjadi hamba Allah, bukan hamba nafsu, bukan hamba khayal, bukan hamba selain Allah. Kunu ibadallah
ya, menjadilah kalian hamba Allah yang sebenar-benarnya. Itulah zikir kesadaran orang kembali kepada kehambaan. Hilanglah ahwal, hilanglah gaya Syekh Siti Jenar, hilanglah gaya Hallaj, kembali seperti Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengaku jadi Allah, Rasulullah tidak pernah meninggalkan syariat, Rasulullah betul-betul normal senormal-normalnya. Semoga kita dijaga Allah, semoga ilmu bukan menjadi hijab, semoga ilmu kita mendekatkan kepada yang maha alim, Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhin niya wa likulli salihah. Al-Fatihah. Alaikum din ya uliyan sin siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat Jibril sallallahu